Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Evana Putri Handayani dengan NIM J410002061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evakuasi. Evakuasi adalah upaya dalam memindahkan korban dari lokasi yang berbahaya ke lokasi yang aman. Evakuasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada evakuasi darurat. Yang dimaksud dengan darurat di sini adalah darurat dalam hal keadaan atau situasi tempat kejadian sehingga perlu dilakukan pemindahan darurat apabila terdapat bahaya terhadap korban maupun penolong, maka dilakukan penutupan akses ke penderita lainnya. Kemudian yang kedua yaitu evakuasi tidak darurat, yaitu proses evakuasi yang dilakukan setelah korban dilakukan stabilisasi dasar terlebih dahulu di lokasi kejadian. Saat melakukan evakuasi, terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penilaian awal sudah dilakukan dengan lengkap, serta keadaan umum korban selalu dipantau. Yang kedua, denyut nadi dan napas korban stabil dalam batas normal. Yang ketiga, luka dan pendarahan sudah diatasi serta dikendalikan oleh tim medis. Yang keempat, korban dengan patah tulang sudah ditangani terlebih dahulu. Yang kelima, jika terdapat cedera spinal, maka harus dilakukan evakuasi dengan LSB. Yang keenam, rute yang dilalui memungkinkan dan tidak membahayakan korban ataupun penolongnya. Yang ketujuh, apabila pasien akan dipindahkan antar rumah sakit, maka akses obat-obatan sudah harus terpasang dan semua monitor berfungsi. Selanjutnya, teknik evakuasi. Teknik evakuasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Contoh teknik evakuasi dengan menggunakan alat yaitu teknik sampir bahu, kemudian membopong, menggendong, memapah, dan teknik carry the fireman. Sedangkan contoh alat evakuasi antara lain ada long spin board atau LSB digunakan untuk korban yang dicurigai terdapat trauma vertebra. Scrub stretcher digunakan untuk mengevakuasi korban di lokasi yang sulit. Selain itu juga terdapat tandu lipat, vakum splint, dan lain-lain. Adapun prosedur tindakan evakuasi korban antara lain yang pertama yaitu menggunakan APD, yang kedua perkenalkan diri dan jelaskan kepada pasien penanganan yang akan dilakukan, yang ketiga kaji ada tidaknya resiko trauma vertebra, yang keempat pastikan gangguan di jalan napas, pernapasan, sirkulasi sudah tertangani. Namun, apabila terdapat masalah, maka segera lakukan tindakan penanganan. Yang kelima, jelaskan pada korban tujuan prosedur tindakan. Yang keenam, instruksikan kepada korban untuk kooperatif saat diberi instruksi oleh penolong ataupun tenaga medis. Yang ketujuh, apabila setelah dikaji terdapat resiko vertebra, maka korban perlu menggunakan long spin board atau LSB. Caranya yaitu pasien diposisikan terlentang dan sudah stabil. Kemudian pasang neck collar, lalu pasien dimiringkan dengan cara lock roll. Jadi terdapat 4 penolong. Penolong pertama mengobilisasi leher dengan tangan, memegang bahu pasien sembari menjepit pasien. Selanjutnya, penolong kedua memegang bahu dan pinggang dari sisi pasien. Penolong ketiga memegang pinggang dan kaki pasien dari sisi yang sama dengan penolong kedua. Lalu, miringkan pasien secara bersama-sama dari kepala sampai kaki sekitar 90 derajat. Satu penolong lagi menyorokkan LSB ke bagian punggung pasien. Kemudian secara bersama-sama miringkan kembali pasien ke posisi terlentang. Pasang head stabilizer di bagian kiri dan kanan kepala pasien, kemudian ikat dengan tali yang sudah tersedia. Pasang safety belt pada bagian dada, pinggang, dan kaki pasien. Lalu pastikan pasien sudah terikat dengan baik. Angkat pasien secara bersama-sama dengan minimal 4 orang penolong, yang mana 2 orang penolong di bagian kepala dan 2 orang lagi di bagian kaki. Penolong yang membawa pasien pada bagian kaki berjalan lebih dahulu. Jika sudah sampai tujuan, maka pindahkan atau turunkan pasien ke lantai atau berangker pasien. Lepaskan handscoon, ucapkan alhamdulillah, dan terakhir cuci tangan. Sekian penanganan evakuasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.